Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Hari ini pas bertepatan dengan Idul Adha. Nah, kita kebetulan ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz kita di DNIKS, di Wakil Sekjen juga Pak Ustadz. Nah, baru selesai motong di kantor DNIKS dengan beliau juga, dia habis jadi khotib juga tadi. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang Idul Adha. Baik, kita sapa Pak Nuh. Pak Nuh, apa kabar Pak Nuh? Alhamdulillah sehat. Katanya baru sembuh sakit nih Pak ya? Iya, kemarin sakit nih. Sekarang udah enakan. Alhamdulillah. Gitu itu atau sembuh Pak ya? Alhamdulillah, doanya semua. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Bedanya Idul Adha sama hari raya hari raya biasa itu gimana Pak? Ya, apa yang membedakan Pak? Pengertiannya saja sudah beda. Ya. Kalau Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Id itu kembali, Fitri itu fitrah. Kalau Idul Adha, Id itu kembali, Adha kurban. Kurban itu asal katanya itu koroba, dekat. Jadi kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu cepat atau lambat, maka kita akan kembali pasti. Tinggal tempatnya di mana, kapan kita meninggalnya, dipanggil oleh Allah, dan sedang apa. Oleh karena itu, di Idul Adha ini, makanya koroba, dekatkan diri kepada Allah. Itu persiapan. Jadi, kalau Idul Fitri diawali juga dengan puasa, kalau Idul Adha kan tidak. Yang kedua, Idul Adha itu sebenarnya hari raya yang paling besar, hari raya agung. Hari raya agung itu bukan Idul Fitri sebenarnya, Idul Adha. Cuman kita kadang-kadang terbalik. Idul Raya, hari raya Idul Fitri itu yang besar. Padahal yang besar itu Idul Adha. Jadi begitu. Kenapa Pak? Ya, jadi Idul Adha ini berbicara tentang Idul Adha atau Idul Kurban itu tidak terlepas dari sosok seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak terlepas itu. Ada sejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarahnya begini. Ya kan? Nabiullah Ibrahim itu pernah ditanya oleh Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai? Apakah engkau mencintai dirimu, lebih mencintai dirimu daripada mencintaiku? Yang kedua kata Allah, wahai Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai? Apakah engkau mencintai keluargamu atau engkau mencintai aku? Kata Nabiullah Ibrahim, aku lebih mencintaimu ya Allah. Dan begitu juga tentang ditanya tentang keluarga, aku juga lebih mencintaimu ya Allah daripada keluarga. Jadi lebih mencintai Allah daripada diriku. Lebih mencintai Allah daripada keluargaku. Keluarga tidak ada apa-apa, kata Nabiullah Ibrahim. Bagaimana untuk membuktikan, ya, membuktikan kecintaannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah? Kan tidak bisa ngomong doangan, harus dibuktikan dengan cintanya. Bapak sekarang mencintai seorang wanita, dibuktikan kalau wanita itu benar nggak mencintai aku. Apapun kalau mencintai kan dikasih pasti. Minta mobil aja kalau ada, dikasih apa sentot, betul nggak? Itu, ini Allah yang menciptakannya, Allah yang berikan sesuatu. Itu ya. Kemudian Allah mencoba menguji kepada Nabiullah Ibrahim dengan bermacam-macam ujian. Ujian yang pertama dialami oleh Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim itu menemukan Tuhannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tahu bahwa orang tuanya Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang pemahat, seorang pembuat patung, pembuat berhala. Semua masyarakat atau kaum pada saat itu menyembah kepada berhala yang dibuat oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau dia buat patung, sorenya disembah. Nah, Nabiullah Ibrahim tidak suka. Ingin merubah kondisi masyarakat pada kaum pada saat itu. Makanya menemukan kalimat
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa ini salah. Diuji tentang keluarga. Ia marah. Orang tuanya. Kan gitu kan? Orang tuanya marah. Wah ini anakku gimana? Tapi semarahnya orang tua tidak bisa untuk memarahin yang begitu. Ngusir lain sebagainya. Nggak bisa. Tapi lama-kelamaan kan Nabiullah Ibrahim diketahui oleh masyarakat. Oleh kaumnya. Bahwa Ibrahim adalah sudah menghancurkan patung-patung yang tempat penyembahannya. Sudah merubah suasana dan kondisi masyarakat pada saat itu. Ya kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu punya istri cantik, Pak. Yaitu Siti Sarah, itu luar biasa cantik. Ya kan? Banyak orang yang tergoda. Raja Mesir tergoda dengan istrinya itu. Nah, kembali balik kepada peristiwa tadi, apa yang terjadi? Ketika Nabiullah Ibrahim merubah masyarakat itu, kedengaran oleh Raja Namrud pada saat itu. Kan Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah, "Hai Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai, apakah aku atau dirimu?" Kata Nabi Ibrahim, "Aku lebih mencintaimu ya Allah daripada aku cintai." Buktikan apa? Dibakar Nabiullah Ibrahim. Ditumpukan api yang begitu besar. Iya kan? Itu 10 meter mungkin itu apinya masih panas. Api yang begitu nyala hebat besar, Nabiullah Ibrahim dilemparkan. Tapi yakin Nabiullah Ibrahim bahwa Allah akan menolongnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Apa yang terjadi? Menurut kaum pada saat itu, pasti Nabiullah Ibrahim sudah mati. Dengan nggak mungkin lah. Tapi ada Allah. Kata Allah, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Tidak terjadi apa-apa. Sedikit pun tidak terbakar. Itu ujian pertama. Ujian kedua, Nabiullah Ibrahim diusir dari Mesir. Kemana? Yaitu ke negara Syam. Negara Syam itu di mana? Kalau sekarang adalah Palestina. Ya kan? Dengan siapa? Istrinya. Dan ditemani oleh pembantunya. Siapa itu? Siti Hajar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekian tahun hidup rumah tangga. Ini singkat aja ya. Rumah tangga. Maka dia adalah tidak dikaruniai seorang anak pun. Dan Nabiullah Ibrahim kemudian memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Tapi tidak juga diberikan. Akhirnya apa? Nah ini kalau Pak Sentot punya istri seperti Siti Sarah itu luar biasa. Dan Pak Sentot kalau seperti Nabi Ibrahim luar biasa. Apa itu? Kata Siti Sarah, wahai suamiku, aku ini tidak bisa memberikan keturunan. Engkau seorang nabi. Silakan nikah lagi dengan yang lain. Beberapa kali itu bicara begitu. Akhirnya lama-lama Nabiullah Ibrahim, boleh kalau begitu, baiklah. Supaya mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim bilang, sama siapa aku harus nikahnya? Kalau Pak Sentot kan pasti bilang, aku sudah punya calon. Nikah juga begitu. Kata Niko, aku sudah punya calon. Kan begitu lah. Begitu dikirim sama si istrinya, dia besok saya akan mau. Nah ini Pak Sentot kan begitu. Ya kan? Kata Pak Sentot, siap Pak. Besok saya akan makan. Wah, siapa aja untuk pernikahan. Gembira banget. Enggak Pak Sentot. Enggak, Nabi Ibrahim. Kata Siti Sarah apa? Tidak usah susah-susah nyari calon istri. Inilah pembantuku. Itu Siti Hajar. Begitu dia punya anak, ya yang lucu-lucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi kan kata Allah lebih mencintai aku atau mencintai keluarga. Kata Nabi Ibrahim, aku lebih mencintaimu ya Allah. Punya anak lahir dari Siti Hajar yang namanya Ismail. Masih anak kecil, masih kecil. Disuruh Nabiullah Ibrahim berangkat meninggalkan itu anak keluarganya. Bayangkan.
Kalau Pak Sentot sudah sekian lama tidak tidak punya anak, nikah, begitu lahir anak baru kadang-kadang baru seminggu disuruh berangkat, bagaimana? Iya, masih kangen. Nangis, bukan kangen lagi, nangis. Sayang-sayangnya begitu, anaknya luar biasa, ya kan manja dan lain sebagainya. Suruh berangkat. Yang menghidupin Ismail adalah Siti Hajar. Maka Siti Hajar untuk menghidupin di daerah tandus, di padang pasir yang tidak ada kehidupan apapun. Tapi dia mampu untuk menghidupi keluarganya. Terus jadi akhirnya gimana? Lama-kelamaan, ini saya akan potong sejarah ini, tidak dengan sa'i dan lain sebagainya, potong sejarahnya. Lalu Nabiullah Ibrahim, kira-kira anaknya sudah menginjak 9 atau 10 tahun, Nabiullah Ibrahim datang lagi. Mencari, di mana anakku, di mana keluargaku. Bertemulah. Tanggal 8 Zulhijjah bertemu. Yang disebut namanya Hari Tarwiyah. Bertemu itu. Baru satu malam, Nabiullah Ibrahim bertemu dengan keluarga. Pak Sontot sudah sekian puluh tahun, tinggal ketemu dengan istri dan anak. Kangennya bagaimana? Iya, luar biasa tuh Pak. Malam pertama bertemu dengan anak dan istrinya, Nabiullah mimpi. Mimpi apa? Suruh menyembelih anaknya Ismail. Biarin aja kata Nabiullah. Tanggal 9 mimpi lagi. Baru Nabiullah alaihissalam berbicara kepada anak. Apa yang bicaranya? Kata Nabiullah, wahai anakku, aku bermimpi semalam untuk memotongmu. Apa kata Ismail? Ya abatif al. Matu umar satajiduni insyaallah. Wahai ayahku, silahkan laksanakan. Kalau itu memang perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti dan yakin aku akan menjadi anak yang sabar. Singkatnya Pak Sentot, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah disetujuin dengan Ismail. Ismail menerima atas mimpinya itu, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berbicara kepada istrinya, wahai istriku, aku akan membawa anakku Ismail jalan-jalan. Coba disuruh mandi dulu biar wangi, karena aku akan berjalan. Dibawa, dimandiin, kemudian dipakai pakaian yang baru. Apa kata istrinya, Siti Hajar? Wahai suamiku, jaga anakku ya, jaga anakku ya, jaga anakku ya, anak kita. Kita sudah lama nggak punya anak. Sekarang hati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa. Baiklah, kata ayahnya. Sampai di pertengahan jalan, mau tempat yang namanya Jabal Gubes. Baru Ismail ngomong, wahai ayah, kalau nanti ketika ayah itu membaringkan aku di tempat menyiapkan pemotongan itu, bolehkah aku bertanya ayah? Atau pesan, boleh? Apa itu? Kata Ismail, ayah tutup matamu. Suruh ditutup matanya. Yang kedua, kata Ismail, tolong gulung bajunya. Karena dia pakai jubah, terus digulung. Ibrahim tanya, kenapa anakku? Aku suruh menggulung tangan baju itu. Karena khawatir nanti ibu tahu di dalam tangan ayah bajunya itu nanti ada bekas darah. Apa yang akan terjadi? Digulung dulu. Yang ketiga, ikat tangan. Apa yang terjadi? Sepakat itu, maka kemudian terjadi, maka Allah, janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Begitu Nabiullah Ibrahim mau menempelkan goloknya ke leher Ismail, maka diganti oleh Allah. Itu sejarah daripada Idul Kurban. Jadi Idul Kurban kembali kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah itu bukan butuh darahnya. Allah bukan butuh kepada dagingnya, tetapi Allah butuh kepada ketakwaan kita. Ya kan? Jadi Idul Kurban adalah mengendalikan diri dari bermacam-macam hawa nafsu, bermacam-macam
dari yang ada jiwa kesetanan kita. Itu Pak Sento. Oh gitu. Pak, sekarang yang mesti berkorban itu apakah seorang haji atau masyarakat luas yang tidak haji? Korban itu bukan untuk haji saja. Korban itu untuk umum. Untuk umum bagi orang yang mampu. Kalau orang yang nggak mampu nggak apa-apa, nggak korban. Bahkan Nabi itu lebih keras. Siapa orang yang mempunyai kesempatan waktu, kesempatan uang untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka jauhlah dari musollaku, kata Nabi. Saking apa? Saking wajibnya itu, saking perlunya berkorban bagi orang yang mampu. Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya. Kita hanya mengorbankan harta. Yang punya harta, duit, ya kan? Gitu. Nabiullah Ibrahim tidak apa-apanya dengan kita. Ya kan? Ujian Nabi Ibrahim lebih besar. Semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Kita mah disuruh korban saja. Antar aja. Padahal duit ada. Kata Nabi, jauh-jauhlah dari itu. Hewan, ya. Hewan mana yang dipakai untuk korban? Hewan korban ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada unta. Kalau sapi atau kerbau ataupun unta itu untuk 7 orang. Kalau kambing itu untuk 1 orang. Jadi Pak Sentot korban untuk 1 orang, silahkan kambing. Itu Pak Sentot. Jadi bukan untuk orang yang haji. Kalau orang yang haji mah korban itu ada namanya dam. Oh, di sana. Ya, di sana korban. Ya, maksud saya jadi Pak Haji di Indonesia kita harus berkorban. Kalau dia nggak mampu beli kambing, jangan karena haji. Pak Sentot sekarang Pak Niko udah punya duit untuk beli kambing 3,5 juta, korban. Ya. Gitu. Korban kan ya. Siapapun. Di bulan hari ini adalah hari untuk memberikan. Tanggal 10 itu untuk berkorban. Sampai kapan korban itu? Sampai tanggal 13 haji, yaitu yang disebut hari tasyrik. Ya, 3 hari itu Pak. 3 hari. Hari yang ketiga itu batasnya adalah asar. Setelah asar tidak bisa lagi. Jadi Pak Sentot, Pak Niko yang sekarang belum berkorban, masih ada 2 hari lagi. Besok, lusa, ya kan, tanggal 11, 12, 13, masih ada 3 hari. Ya kan? Besok dapat gajian, istri dapat duit gaji. Besok korban kita. Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya. Masa kita mengorbankan kambing saja? Berarti yang luar biasa itu sebenarnya Idul Adha Pak ya? Idul Adha. Penuh dengan pengorbanan dan lain sebagainya. Diuji keimanan kita semakin. Jadi nggak seberapanya gitu. Jadi beda-beda sih Pak ya. Kalau misalnya Idul Fitri kan ada Ramadannya. Ada Ramadan. Oh, ini pengorbanannya. Ya. Kembali ke fitrah, makanya kita puasa dulu. Melebur dosa kita melalui puasa. Ya kan? Sehingga setelah puasa kita 1 bulan, baru kita mengucapkan minal aidin al faizin. Ini kita juga di Idul Fitri terbalik, Pak Sento. Betul. Orang kenapa terbaliknya? Orang yang nggak puasa, ya kan, ngucapin minal aidin apa? Kembali dari mana? Gitu kan, dari Hongkong, ya kan? Orang yang minal aidin itu orang melaksanakan ibadah puasa, orang melaksanakan taraweh, orang melaksanakan qiyamul lail untuk membersihkan diri kepada Allah di hari terakhirnya. Membayar zakat fitrah, kan begitu. Ya, jadi gitu. Begitu Pak. Kayak teman saya itu Pak. Dia nggak puasa terus, tapi minat haji juga. Kalau yang ramai kan, sekarang jangankan Idul Fitri Pak, Idul Adha ini sekarang, ini puncak penuh nih, puncak penuh. Ya disuruhnya korban. Ke puncak bisa, berkorban sewa villa sampai 3 hari kan. Korban kata saya nggak punya uang, iya kan? Itu membersihkan diri lah melalui korban. Membohongi Tuhan. Tuhan kan nggak bisa dibohongi. Allah tidak kan. Innallaha la yuliful mi'ad. Allah tidak akan pernah janji. Tidak pernah ingkar akan janjinya. Beda dengan kita. Iya kan? Nah Pak, ini pesan apa terakhir Pak? Kira-kira mau penutupan ini apa yang bisa diberi? Nah, momentum Idul Adha untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan penyerahan diri kita kepada Allah.
yaitu melalui korban. Bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, siapapun kita. Tidak ada yang bisa lepas dari panggilan Allah yang namanya maut. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati. Ingat, kurban dekat waktunya dengan kematian itu. Saya punya teman baru saja meninggal. Tidak sakit, tidak apa. Isa menjadi imam sholat. Pagi sudah dipanggil oleh Allah. Kematian itu dekat. Lalu pertanyaan, apakah ketika kita mati akan baik? Apakah ketika mati kita akan diterima oleh Allah? Ketika kita mati itu diampuni segala dosa kita? Jawabannya satu, dekatkan diri kita kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada panggilan Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menjadi ruh kita kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Tidak seperti orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang sangat-sangat tenang. Mudah-mudahan aja kita semua husnul khotimah. Ya. Tapi tentunya husnul khotimah itu harus dipersiapkan oleh diri kita, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah Pak, luar biasa dapat pencerahan hari ini Pak. Waduh, saya terbuka jadi pikiran kita, jadi ya sisihkan uang, kita nabung selama setahun untuk berkorban. 1 tahun tuh, iya korban. Jadi ya kita sisihkan lah. 3,5 juta kambing ya. 3,5 juta kambing kalau 350 hari. Ya. Dari hari ini ya. kan. Berarti seharinya berapa? 1.000. 1.000 berapa? Iya. Iya, 300. Enggak 1.000 dong. Berapa dia? Jadi 350 dibagi 3,5 juta dibagi itu cuma seberapa? Iya kan? Itu bisa lah kita. Sebab teman-teman kita di NIKS kita patungan. Ya. Iya kan? Yuk kita patungan tahun depan. Kita berkorban bersama-sama di sini. Ya. Atau tidak di sini bersama-sama di tempat yang lain. Indah. Ya. Iya kan? Insyaallah Pak. Hari ini orang bahagia. Berebut orang tuh. Nunggu-nunggu apa namanya? Daging kurban. Nanti sore Pak, Nanti di sore. Indonesia ini asap Pak. Asap. Ada yang sate. Ada yang bikin sate. Orang yang biasa nggak makan daging. Malam ini makan daging. Yang biasa nggak makan kambing. Malam ini dia nyate. Sepanjang jalan itu tukang sate, tukang tusuk sate, apa? Itu ramai begitu. Sama jual arang Pak. Sama jualan arang itu. Wah, untuk membahagiakan. Gitu ya. Untuk wasilah kurban. Ya kan? Tuh, jadi bukan kita harus mengorbankan anak. Ada kebersamaan Pak ya. Kebersamaan yang harus bersama, ada garis bawah kebersamaan. Iya. Jadi di Idul Adha ini kebersamaan. Kebersamaan ini. Nah, sekampung ngumpul semua. Betul. Itulah DNIKS itu kebersamaan. Bersama-sama untuk mensejahterakan. Ya. Masuk pengorbanan itu di bulan Idul Adha ini DNIKS itu ada di dalamnya, mensejahterakan masyarakat, kan gitu kan? Ya. Sejahtera sekarang ini, makan daging semuanya. Ya. Apalagi luar negeri kan, di Arab berapa ton yang tidak tertampung. Iya tuh Pak. Itu ternyata ada cerita lain tuh Pak. Ada cerita, ada ahlinya itu Pak. Ada ahli tentang itu apa daging-daging yang besar kurban. Iya. Baik Pak, oke kita cukupin dulu Pak. Ini Pak ya. Oke. Akhirnya sekian dulu untuk ngobrol tentang Idul Adha. Baik, kami tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.